Baik, kawan-kawan kreatif berkarya, konten kali ini kita akan uji coba hasil tulisan yang kita buat melalui bantuan ChatGPT, kemudian kita tes di aplikasi Turnitin. Tujuannya kita akan melihat apakah hasil tulisan di ChatGPT ini memiliki keunikan sehingga ketika di chat di Turnitin itu tidak diindeks sama, sehingga tidak terindikasi melakukan tindakan plagiarisme. Terutama misalnya ketika kita meminta bantuan ChatGPT menemukan ide-ide judul penelitian atau dalam hal tulisan tertentu seperti abstrak, latar belakang dan lain sebagainya. Nah, tampilan ChatGPT seperti ini dan saya sudah siapkan aplikasi Turnitin-nya. Kita akan uji coba hasil tulisan ChatGPT di Turnitin. Oke, yang pertama kita akan mulai. Misalnya kita salam dulu. Oke, dijawab ya. Waalaikumsalam, how can I assist you today? Ya, langsung disambut. Kita langsung saja. Yang pertama adalah kita minta saran judul-judul penelitian dari ChatGPT. Jadi lumayan panjang ya pertanyaan yang saya buat. Saya meminta ke ChatGPT seperti ini. Bisakah kamu membantu saya merumuskan beberapa judul penelitian skripsi untuk program studi pendidikan agama Islam? Kemudian kita enter. Nah, dijawab. Ya, jawabannya seperti ini. Tentu saja saya akan berusaha membantu Anda merumuskan beberapa judul penelitian untuk program studi pendidikan agama Islam. Namun perlu diingat bahwa penentuan judul penelitian sangat tergantung pada minat, keahlian, dan lingkup penelitian Anda. Oleh karena itu, saya akan memberikan beberapa ide yang dapat Anda gunakan sebagai acuan dalam merumuskan judul penelitian. Nah, dia memberikan sampai 7, Pak. Oke, 8. Lumayan banyak judul yang dia berikan di sini. 10 judul, Pak. Oke. Dan seperti biasa dia selalu menutup dengan kalimat penutup bahwa semoga ide-ide ini dapat membantu Anda dalam merumuskan judul penelitian skripsi yang sesuai dengan minat dan kebutuhan Anda. Jangan lupa untuk memperhatikan aspek-aspek penting dalam penelitian seperti kelayakan topik, objektivitas data, dan metode penelitian yang sesuai. Coba kita review satu persatu. Nah, ini ada satu implementasi metode pembelajaran berbasis masalah dalam meningkatkan pemahaman konsep agama Islam pada siswa sekolah menengah. Oke, tidak usah saya baca semua. Kita akan mengetes 10 judul ini apakah dapat dideteksi di Turnitin atau tidak. Ya, saya copy. Nah, untuk sementara saya simpan dulu di Microsoft Office Word. Nah, oke, ini ada 10 judul ya. Satu, kita rapikan dulu ya. 2, 3, 4. Oke, ada 10 judul. Kita buka tab baru lagi. Misalnya kita minta bantuan ChatGPT. Kalau misalnya kita mahasiswa, membantu kita membuat tugas makalah. Coba ya. Jadi saya bertanya, bisakah Anda membantu saya membuat makalah ilmiah? Dan langsung dijawab, tentu saja saya akan berusaha membantu Anda dalam membuat makalah ilmiah. Namun
Sebelum itu perlu saya ketahui topik atau subjek apa yang ingin Anda tulis. Setelah saya mengetahui topik atau subjeknya, saya akan berusaha memberikan panduan dan tips dalam membuat makalah ilmiah yang baik dan benar. Wow. Oke. Wow. Dia malah memberikan kita pemahaman dulu. Oke. Tentukan topik, buat judul yang menarik, buatlah outline. Oke. Sepertinya kita to the point saja. Buatkan saya makalah tentang puasa Ramadan. Nah, saya instruksinya begini, buatkan saya makalah ilmiah tentang puasa Ramadan. Coba kita enter. Baik, berikut ada contoh makalah ilmiah tentang puasa Ramadan. Wow, langsung ditulis, Pak. Mulai dari judul, kemudian ada pendahuluannya, dan tulisan ini akan kita cek di Turnitin setelah ini, apakah dia unik sehingga tidak terdeteksi similar di Turnitin ataukah terdeteksi oleh Turnitin. Nah, mulai dari pendahuluan, ada metodologi, ada hasil. Oke. Coba kita baca metodologinya ya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan melakukan riset literatur dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan artikel terkait puasa Ramadan. Oke, dia masih menulis. Ini masih di bagian hasil penelitian. Wow, pembahasannya ada namun sedikit. Oke. Coba kita tanya, kenapa pembahasannya sedikit sekali? Ya, saya tanya, kenapa pembahasannya sedikit? Kita enter. Nah, itu langsung dijawab. Oh, maaf atas ketidakjelasan dalam pembahasan. Untuk pembahasan yang lebih lengkap dan mendetail, biasanya dibutuhkan waktu dan ruang yang lebih banyak dalam menyusun makalah ilmiah. Selain itu, pembahasan dalam makalah ilmiah juga disesuaikan dengan batasan-batasan topik dan tujuan dari penelitian yang dilakukan. Jika Anda memerlukan pembahasan yang lebih detail atau ingin menambahkan informasi lain, silakan sampaikan pada saya agar dapat membantu Anda lebih lanjut. Oke, kita coba perintahkan ChatGPT ini untuk menemukan referensi berupa dalil Al-Quran atau hadis tentang puasa. Coba carikan saya dalil Al-Quran tentang puasa. Saya enter. Dia dapat tidak ya? Oke, tentu berikut adalah beberapa dalil Al-Quran tentang puasa. Oh, dia tulis dalam bahasa Indonesia, Quran Surah Al-Baqarah. Oke. Nanti kita akan minta dia tuliskan dalam bahasa Arab ya. Ya, oke. Sudah 4. Bayangkan ini teknologi AI ya, AI. Oke, kita komentar lagi. Saya bilang ke ChatGPT-nya tuliskan juga versi tulisan Arabnya. Coba bisa tidak? Oke, tentu ada beberapa Al-Quran tentang puasa beserta teks Arabnya. Wow.
Langsung dituliskan Pak. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ditulis Pak. Oke. Kamu belajar di mana ini? AI ChatGPT Pak. Dia langsung menuliskan dalam tulisan Arab dan ini bisa di copy paste seperti tadi. Oke. Oke, biarkan dia menulis ya. Ya paling tidak kalaupun misalnya setelah kita uji similarity-nya menggunakan Turnitin dan terdeteksi, bagi saya ini masih bisa digunakan dengan ketentuan hasil rekomendasi atau masukan dari ChatGPT ini kemudian kita olah kembali. Paling tidak kita menemukan ide, kita dikasih saran, karena yang namanya menulis memang kita butuh ide dalam merangkai kata, merangkai kalimat hingga menjadi beberapa paragraf. Oke, dan berhasil dia menuliskan dalil-dalil di atas dalam tulisan Arabnya. Coba kita uji similarity yang tadi ya, artikel ini sampai kesimpulan saya copy paste misalnya ya, dari judul sampai ke kesimpulan saya copy. Oke, saya pikir cukup dua ini saja dulu. Kita uji coba similarity-nya menggunakan Turnitin. Saya simpan dulu filenya. Ini artikel, saya kasih nama artikel ChatGPT. Disimpan di yang gampang ditemukan ya. Di download saja. Kita simpan di download, kemudian kita save. Oke, kemudian yang judul-judul yang disarankan tadi ini kita simpan juga. Namanya judul ChatGPT. Kita simpan di bagian download. Selanjutnya kita lakukan uji similarity menggunakan Turnitin. Ya, kita coba ya. Oke, kita upload. Ya. More action, kemudian submit. Nah, karena lebih dari satu file, kita menggunakan multiple file upload, kemudian pilih file. Nah, judul kita upload satu dulu. Oke, kita tambahkan lagi artikel ya, jadi ada dua file yang kita akan chat. Yang tadi tentang judul-judul penelitian skripsi, kemudian yang kedua artikel yang dibuat oleh ChatGPT. Oke, sudah, kemudian kita klik upload. Nah, ini dia kedua artikel, kedua file yang akan kita cek similarity-nya menggunakan Turnitin, kemudian kita klik submit. Oke. Dan ini tidak akan lama karena saya pikir sedikit saja, dan sebenarnya tergantung kecepatan kapasitas internet kita juga soal lama atau tidaknya. Coba kita refresh. Mudah-mudahan sudah selesai ya. Wow, hasilnya 41% yang judul, kemudian untuk artikel 42%. Nah, sebenarnya di sini sebelum kita simpulkan, kita coba buka file yang bagian judul ini. Nah, berarti database dari AI ChatGPT ini dari sumber internet juga. Nah, dari sini kita bisa pahami seperti itu. Dari Google mungkin, Yahoo, atau fasilitas lainnya yang menjadi sumber referensi dari ChatGPT. Dan Turnitin juga sudah mampu mendeteksi tulisan dari ChatGPT ini. Kita lihat coba. Oke. Nah, seperti ini terdeteksi similar. Oke, kita lihat sumbernya dari mana. Oh, ternyata ChatGPT tapi tidak sepenuhnya, karena yang dimaksud ini hanya beberapa potongan-potongan saja. Wajar lah kalau misalnya judul yang hampir-hampir mirip, wajar. Yang penting tidak semuanya mirip. Kalau hasilnya seperti ini, saya sih recommended
karena yang terdeteksi misalnya dalam satu judul ini masih dalam kategori wajar. Nah, oke. Ada yang sama sekali tidak terdeteksi. Yang nomor 6, peran guru dalam mengoptimalkan pendidikan akhlak. Dan nomor 7, ya intinya ini masih dalam kategori wajar, bukan plagiat kalau menurut saya. Yang namanya similar belum tentu plagiat, karena yang begini-begini wajar karena sudah banyak penelitian tentunya tentang ini. Ya tinggal nantinya bagian lokasi, kemudian fokusnya disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Paling tidak dia memberikan konsep judul penelitian yang masih relevan dengan keilmuan kita, dan tinggal kita sesuaikan saja. Paling tidak kita dikasih ide-ide. Nah, misalnya contohnya implementasi metode pembelajaran berbasis masalah. Dan kalau ini kan mungkin karena sudah ada penelitian tentang ini, ya tinggal teman-teman menyesuaikan fokusnya. Pembelajaran berbasis masalah dalam apa misalnya, dan kepada siapa. Kemudian efektivitas penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran pendidikan agama Islam. Nah, kalau ini sama, memang boleh sama, tapi bisa jadi lokasi penelitiannya yang berbeda. Nah, kalau lokasi berbeda tentunya akan menghasilkan hasil yang berbeda pula. Oke, jadi ChatGPT kita bisa lihat dari Turnitin ini bahwa dia mengumpulkan informasi dari internet juga, dari repository misalnya, dari website perguruan tinggi. Oke, jadi sedikit demi sedikit kita bisa paham sistem kerja dari ChatGPT ini. Oke, kita lihat yang satunya, yang artikel yang dibuat tadi 42%. Nah, presentasi ini tidak menunjukkan, belum tentu menunjukkan plagiat ya. Ini similar saja. Nanti kita bisa menentukan apakah dia plagiat atau bukan setelah kita membaca hasilnya. Nah, misalnya ini puasa Ramadan ya wajar kalau dideteksi sama. Kemudian salah satu ibadah wajar juga. Yang pasti dia tidak bersambung secara berurutan sampai dengan, biasanya ditoleransi sampai dengan 25 kata minimalnya, dan ini terputus-putus kok. Oke, ya masih aman kalau saya. Ini juga masih aman, gak masalah. Oke. Nah, kalau saya masih lumayan recommended, masih bisa kita gunakan, membantu kita untuk menemukan ide dalam penyusunan kalimat atau dalam membuat paragraf. Kita lihat dia deteksi juga dari internet, dari repository ada, dan lain sebagainya. Saya pikirnya itu ChatGPT akan melakukan plagiat terhadap tulisan tertentu. Ternyata tidak. Dia hanya mengumpulkan sumber-sumber, kemudian dia elaborasi kembali, ya bahasa lainnya ya paraphrase. Hanya saja ChatGPT dalam menulis kalimat-kalimat di sini tidak menggunakan referensi yang jelas. Nah, mestinya dalam penulisan karya tulis ilmiah kita butuh referensi. Misalnya dia menjelaskan tentang puasa, ya referensinya dari mana? Ini tidak ada. Ya paling tidak membuat cakrawala berpikir kita menjadi terbuka dalam hal merangkai sebuah kalimat, dalam membuat paragraf pada penulisan karya tulis ilmiah. Recommended atau tidak, bagi saya masih bisa dipertimbangkan lah, karena hasil ceknya pun tidak bagi saya plagiat ya, karena semuanya berputus-putus, tidak signifikan. Misalnya yang merah ini, yang nomor 1 ini memang presentasenya besar. Ya kalau yang normal ini sebenarnya dia melakukan paraphrase, hanya saja tidak tuntas. Nah, yang seperti ini yang tidak direkomendasikan untuk diikuti. Nah, karena yang diganti padanan katanya yang diganti misalnya. Ya kemungkinan di bagian hijriah titik kemudian selamanya ini, itu yang diganti oleh ChatGPT. Artinya pemikiran ChatGPT sebenarnya sudah mengikuti pemikiran manusia yang memiliki teknik atau akal dalam melakukan paraphrase dalam karya tulis ilmiah. Makanya saya sudah pernah bahas di konten saya sebelumnya, paraphrase itu bukan, kalau menurut saya paraphrase itu jangan sekedar mengganti padanan kata, tapi memang kita membaca kemudian kita menuliskan ulang berdasarkan bahasa kita, namun tanpa mengubah ide daripada referensi yang kita baca. Jadi bukan mengganti satu kata dengan kata yang lainnya,
tapi memang kita membahasakan, menulis ulang menggunakan pemahaman kita setelah membaca buku tersebut. Nah, lagi-lagi soal paraphrase ya itu mengutip. Jadi setelah kita memparaphrase suatu tulisan tetap kita menyebutkan sumbernya. Oke, kurang lebih seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah tulisan ChatGPT sumbernya dari internet juga. Jadi bukan ide atau pemikirannya sendiri. Jadi dia mengumpulkan dari internet, ya semua yang diupload oleh orang-orang di internet dibaca oleh ChatGPT, dipelajari, sehingga dia bisa membantu kita ketika kita bertanya apapun tentang tentang apa yang kita tanyakan ke ChatGPT. Kurang lebih seperti itu konten kita kali ini. Aplikasi tulisan ChatGPT sudah dapat dideteksi melalui aplikasi Turnitin. Jadi teman-teman kalau mau digunakan jangan sepenuhnya di copy paste. Teman-teman juga harus perlu dibantu oleh aplikasi deteksi similaritas menggunakan Turnitin misalnya dan lain sebagainya. Aplikasi ini berguna, tapi teman-teman harus tetap waspada dan harus bijak dalam menggunakan aplikasi ChatGPT ini. Oke. Salam kreatif berkarya. Seperti biasa sebelum saya akhiri, tentunya saya sangat berterima kasih kepada kawan-kawan sekalian yang baru menemukan YouTube channel ini namun belum mensubscribe. Semoga kalian berkenan mensubscribe YouTube channel ini. Dan kalau ada request atau ingin berdiskusi silakan komentar di kolom komentar di bawah. Kalau teman-teman meminta kami membuat tutorial lainnya silakan juga komentar di kolom komentar di bawah. Kami akan berupaya untuk merespon setiap komentar atau pertanyaan maupun permintaan yang ada di kolom chat di bawah ini. Terima kasih, sampai jumpa dengan konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.